Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bagaimana kabarnya hari ini? Halo, Halo. alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh Pak Bu, Iya, Rifa pimpin doa ya untuk pelajaran pada hari ini. kita belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Nah, jangan lupa juga ya untuk mengisi absensi. Gimana, udah pada mengisi belum absensinya? Sudah. Sudah, Bu. Iya, Bu. Nanti biar Ibu tahu siapa yang hadir dan siapa yang enggak. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi mengenai ketenagakerjaan. Kita akan membahas materi mengenai pengangguran. Nah, di mana pada pengangguran ini termasuk pada kompetensi dasar 3.3, di mana kompetensi 3.3 ini yaitu berkaitan dengan menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, serta menyajikan hasil analisis permasalahan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonominya, dan secara bagaimana cara mengatasinya. Nah, lalu dari pengertian pengangguran ini, dari bab pengangguran ini, kita akan membahas mengenai pengertian pengangguran, yang kedua yaitu tingkat pengangguran, yang ketiga yaitu jenis dan penyebab pengangguran, yang keempat yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi pengangguran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian itu diharapkan nantinya itu mampu menjelaskan pengertian pengangguran. Yang kedua yaitu memahami tingkat pengangguran itu seperti apa. Yang ketiga yaitu mampu menjelaskan jenis dan penyebab pengangguran. Yang keempat yaitu memahami dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dan yang terakhir yaitu memahami cara-cara mengatasi pengangguran. Nah, yang pertama ya, kita bahas dulu mengenai pengertian pengangguran. Nah, siapa yang tahu arti pengangguran? Ada yang tahu? Ayo, boleh. Kalau ada yang tahu. Orang yang punya pekerjaan, Bu. Iya, pinter. Ada lagi yang tahu? Orang atau angkatan Iya, atau bekerja tetapi penuh. Iya, wah hebat-hebat ya. Kelas IPS 4. Iya, betul sekali. Nah, untuk pengertian pengangguran ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, jadi di sini itu mereka itu udah mau ya bekerja, namun mereka itu tidak terserap atau tidak adanya lowongan pekerjaan, sehingga dari sini itu disebut sebagai pengangguran. Nah, adapun syarat-syarat pengangguran itu ada 4 ya.
Nah, yang pertama yaitu mereka itu tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan. Nah, itu pun dapat dikatakan sebagai pengangguran. Nah, yang kedua yaitu tidak memiliki pekerjaan karena mereka itu merasa tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat dipengaruhi misalkan oleh faktor fisik atau kejiwaannya. Nah, itu juga dikatakan sebagai pengangguran. Nah, yang ketiga yaitu apabila ada seseorang yang sedang mempersiapkan usaha baru. Nah, meskipun seseorang ini tidak melamar pekerjaan ke tempat kerja, namun sedang mempersiapkan suatu usaha baru, nah ini juga dikatakan sebagai pengangguran. Nah, yang terakhir yaitu sudah mendapatkan kerja tapi belum memulai bekerja. Nah, misalkan seseorang itu sedang melamar pekerjaan tapi masih pada tahap interview. Nah, berarti orang itu dikatakan sebagai pengangguran. Nah, sekarang masuk kepada tingkat pengangguran. Nah, di mana tingkat pengangguran ini memiliki arti sebagai perbandingan antara jumlah menganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Nah, jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara itu tidak diimbangi dengan lowongan kerja, maka ini akan menyebabkan pengangguran di negara itu akan meningkat. Nah, sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerjanya diimbangi dengan lapangan pekerjaan, maka nantinya itu tingkat penganggurannya itu akan rendah. Selanjutnya yaitu jenis dan penyebab pengangguran. Nah, untuk jenis dan penyebab pengangguran ini dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu jenis penganggurannya menurut faktor penyebab terjadinya. Nah, di mana jika jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya itu terdiri dari pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, di mana pengangguran konjungtur atau siklis mempunyai arti sebagai pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian di suatu negara. Nah, jadi di sini itu jika perekonomian suatu negara itu turun, maka terjadilah daya beli masyarakatnya itu kan akan menurun ya. Nah, sehingga perusahaan itu akan menurunkan produksinya. Nah, sehingga dari perusahaan yang menurunkan produksinya itu kan akan menurunkan juga ya tenaga kerjanya, sehingga tenaga kerja di sini itu banyak yang di PHK. Nah, maka orang-orang yang di PHK inilah yang disebut sebagai pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, lalu yang kedua yaitu pengangguran struktural. Nah, di mana pengangguran struktural ini memiliki arti sebagai pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur. Nah, perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Nah, misalkan negara A. Nah, negara A itu awalnya tuh menjadi negara agraris. Namun, negara A itu mengalami perkembangan atau perubahan zaman pindah menjadi negara industri. Nah, dari kemajuan dari agraris menuju industri ini, kan jadi orang-orangnya itu yang bekerja itu harus bisa menyesuaikan diri
yang awalnya dari pertanian menjadi industri. Nah, lalu yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Nah, di mana pengangguran friksional ini memiliki arti sebagai pengangguran yang terjadi karena kesulitan dalam mempertemukan antara pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, kesulitan ini terjadi karena waktu yang diperlukan saat melamar kerja itu tidak sesuai dengan saat dibutuhkan untuk pekerja. Jadi gini, pengangguran friksional ini disebut juga sebagai pengangguran waktu. Nah, di mana orang-orang yang sedang menunggu panggilan kerja juga ini termasuk pengangguran friksional. Nah, lalu yang keempat yaitu pengangguran musiman. Nah, di mana pengangguran musiman ini memiliki arti sebagai pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Nah, ada waktu yang tidak terpakai karena tidak adanya pekerjaan dari musim satu ke musim lainnya. Nah, contohnya kalau pengangguran musiman ini seperti petani. Nah, di mana seorang petani jika terjadi pada musim sesudah panen atau sudah memanen ya, biasanya petani itu mengalami pengangguran musiman. Nah, selain petani, ada juga nelayan. Nah, nelayan ini dapat termasuk ke dalam pengangguran musiman karena jika nelayan itu akan menganggur ketika sedang terjadi pada musim badai. Nah, kan tidak mungkin ya pada musim badai nelayan itu pergi ke laut. Nah, sehingga nelayan itu dapat dikatakan sebagai pengangguran musiman. Nah, lalu selanjutnya yaitu jenis dan pengangguran itu menurut lama waktu bekerja. Nah, di mana jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja ini dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua yaitu setengah menganggur, dan yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Nah, kita bahas ya yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka memiliki arti yaitu sebagai situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak cocok atau kesempatan kerjanya itu sedikit dan bisa juga dilatar belakangi oleh pendidikan. Sehingga seseorang itu tidak mau bekerja di perusahaan yang emang membutuhkan pekerjaan. Pengangguran setengah menganggur ini memiliki arti yaitu sebagai situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya itu kurang termanfaatkan dari jam bekerja. Sehingga produktivitas dan hasilnya yang diperoleh itu sangatlah sedikit. Nah, misalkan dari jam setengah menganggur itu, jamnya itu pasti kurang ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu pengangguran terselubung, di mana pengangguran terselubung ini memiliki arti sebagai kondisi yang terjadinya itu tidak sesuai dengan pekerjaan atau bakat dari kemampuan bekerjanya. Nah, kita ambil contoh misalkan ada seseorang dari lulusan D3 keperawatan, namun dia itu bekerja di sebuah perusahaan, tetapi bekerjanya itu sebagai sekretaris. Nah, maka
dari D3 keperawatan ini dapat termasuk sebagai pengangguran terselubung karena tidak sesuai ya dengan profesi yang harus emang ia bekerja. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Nah, untuk dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional ini memiliki indikatornya itu terdiri dari 4. Nah, yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, di mana dampak terhadap pembangunan nasional ini, terhadap pendapatan nasional dan pendapatan per kapita ini, yaitu ketika penganggurnya tinggi, maka upah yang akan didapatnya itu akan rendah. Nah, sehingga pendapatan per kapitanya itu akan rendah. Nah, di mana pendapatan per kapita itu memiliki arti sebagai pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, sehingga jika pendapatan nasionalnya itu semakin kecil, maka penganggurannya itu akan menurunkan pendapatan per kapita. Nah, yang kedua yaitu penerimaan negara. Nah, di mana penerimaan negara ini biasanya negara akan mendapatkan hasil atau uang yang sangat besar itu dari pajak. Nah, pajak konsumsi atau pajak penghasilan. Nah, ketika seseorang atau masyarakatnya banyak yang menganggur, maka dalam membayar pajak penghasilannya juga kan akan sedikit ya, sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Nah, yang ketiga yaitu beban psikologis. Nah, di mana beban psikologis ini dapat berkaitan dengan status sosial masyarakat. Karena jika seseorang banyak menganggur, maka kan akan merasa minder gitu ya di dalam perkampungannya. Karena kan kalau menganggur itu kan status sosialnya itu kan belum jelas, sehingga akan berbeda dengan seseorang yang sudah mendapatkan pekerjaan, yaitu berdampak pada biaya sosial. Nah, di mana biaya sosial ini terjadi karena jika banyaknya pengangguran, maka kan tingkat kriminalitasnya tuh kan akan tinggi ya. Nah, sehingga pemerintah itu di sini berusaha atau mengeluarkan biaya sosial seperti biaya untuk mengatasi kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Nah, kan karena biasanya kan kalau terjadi pengangguran yang sangat banyak, tingkat kriminalitas di negara atau suatu daerah itu kan akan tinggi juga ya. Seperti nantinya itu banyak pencuri atau banyaknya orang yang melakukan kejahatan lainnya. Sehingga di sini juga pemerintah harus berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Nah, lalu ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Sebagai bahan evaluasinya, Ibu akan memberikan ini ya, lembar soalnya. Nanti kalian kerjakan, bisa ditulis tangan ataupun diketik ya. Dikirimkannya melalui Google Classroom aja ya, seragam semuanya, 3 soal. Nanti yang telah mengikuti pelajaran Ibu, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatannya. Nah, untuk itu, jangan lupa juga tugasnya kerjakan ya. Pembahasan kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.